Bertemu lagi dengan saya Dr. Zila di Zila Channel. Jangan lupa kalian juga tonton konten-konten YouTube sebelumnya karena konten-konten sebelumnya juga menarik, oke? Jangan lupa juga kalian subscribe, like, view, dan komen. Jangan lupa juga nyalakan notif supaya kalian gak ketinggalan konten berikutnya. Nah, di konten kali ini kita akan berbicara santai, ngobrol santai, menanggapi pertanyaan berbagai sumber, baik dari DM Instagram, kemudian ada yang email langsung, bahkan ada yang kalau misalnya ketemu langsung ngobrol, mereka seringkali menanyakan perihal tentang yang akan aku obrolin ini. Nah, ini pertanyaan klasik, tapi biasanya teman-teman semua mendapatkan jawaban yang cukup singkat. Nah, di konten sekarang ini saya akan sedikit menjabarkan lebih luas lagi tentang pendapat saya mengenai hal yang cukup sensitif bagi wanita yang sedang berkarir, yaitu memilih mana antara karir atau keluarga. Jadi, tonton sampai selesai konten YouTube satu ini. Oke. Nah, jadi kita akan membahas nih satu pertanyaan yang paling sering ditanyain, yaitu memilih karir atau keluarga. Nah, sebelum saya menjawab itu semua, kebetulan di tahun 2021 ini usia pernikahan saya dengan pasangan adalah menginjak 5 tahun. 5 tahun dalam berumah tangga. Nah, mungkin bagi saya seorang dokter juga yang kebetulan juga seorang ibu dan seorang entrepreneur juga dan seorang istri, ketika saya diberi pertanyaan memilih karir atau keluarga, saya akan lebih memprioritaskan keluarga. Jadi saya tidak bisa memilih, tetapi saya hanya bisa membuat mana yang lebih prioritas bagi saya. Bagi saya prioritas pertama adalah keluarga, kemudian yang berikutnya baru adalah karir. Kenapa keluarga? Karena saya sendiri merasakan bahwa keluarga adalah rumah di mana tempat saya pulang, tempat saya bersandar, tempat saya menghibur diri, dan tempat saya menghilingkan diri ketika saya merasa bahwa dunia ini tidak baik kepada saya. Jadi saya memilih untuk memprioritaskan keluarga. Baru kemudian saya akan memikirkan karir. Jadi ketika saya pada suatu saat akan memilih titik di mana saya benar-benar harus memilih antara di rumah saja bersama keluarga atau harus mengejar karir, saya akan memilih bersama keluarga. Oke, seringkali nih orang tanya lagi nih, kenapa sih kok harus mementingkan keluarga padahal saya sudah sekolah lama-lama, 7 tahun lebih, kemudian berusaha keras untuk mencapai gelar dokter. Kenapa saya memilih keluarga? Jadi saya pernah merasakan besar di keluarga yang bisa saya bilang itu broken home but not broken. Jadi keluarga saya itu utuh memang, tapi di dalamnya tidak utuh. Jadi keluarga ini utuh secara status tapi tetap saling menyakiti. Dari sini saya banyak belajar bahwa ternyata kebahagiaan seorang anak atau seorang pribadi itu adalah berasal dari rumah. Jadi kalau kita ingin menciptakan satu generasi yang memang dia itu punya good attitude, good quality, good pribadi, kita harus menciptakan satu keluarga yang bahagia. Nah, disinilah saya berprinsip bahwa apapun yang terjadi, keluarga adalah nomor satu. Sehingga meskipun saya merasa bahwa memang sekolah dokter itu berat dan sudah mengorbankan banyak hal, tapi tetap bagi saya keluarga adalah jangka panjang, dan keluarga adalah tempat saya bersandar, dan keluarga adalah sumber pahala di mana ini adalah bekal ketika saya nanti
menghadap ilahi dan dimintain pertanggungjawaban. Jadi tetap saya memilih keluarga adalah prioritas utama. Ini pertanyaan yang cukup sulit karena pada dasarnya saya tidak ahli di dapur. Jadi saya memang ahlinya di klinik. Tapi kalau memang disuruh memilih, saya biasanya nanya dulu nih ke suami. Nanya dulu ke suami, mau saya ada di dapur atau di klinik. Balik lagi, karena untuk membahagiakan seseorang kita harus membahagiakan perutnya. Jadi kalau ingin membahagiakan suami, salah satunya adalah membahagiakan perut suami. Jadi kalau misalnya saya dikasih kesempatan untuk memilih, kayaknya saya memilih di dapur aja daripada di klinik gitu. Kalau ditanya mana yang lebih disukain sih, ya pasti lebih disukain di klinik sih. Siapa sih yang nggak suka? Kita udah ahlinya, kita sudah sering berkecimpung di bidangnya, kita juga udah mempelajari lama di bidang itu. Pastinya di klinik akan menjadi lebih nyaman untuk mengerjakan sesuatu. Tapi balik lagi, karena prioritas saya adalah keluarga, maka di dapur, kalau memang saya dituntut untuk di dapur, ya saya akan lebih milih di dapur gitu. Jadi di dapur itu memang bukan keahlian, tapi saya berharap saya bisa belajar sih untuk memasak sesuatu makanan yang enak sehingga suami saya betah di rumah. Nah, balik lagi omong-omong masalah dapur. Saya pernah mendengar ada orang, pada dasarnya prinsip seorang perempuan itu ada 3. Dapur, sumur, kasur, gitu. Nah, biasanya orang memandang sebelah mata nih tentang 3 ur ya, 3 ur, dapur, sumur, kasur. Tapi menurut saya, dapur, sumur, dan kasur itu justru menjadi sumber poin penting utama dari keluarga yang bahagia dan keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Kenapa? Karena gini deh, kalau misalnya kita berbicara dapur, oke, nggak masalah kita nggak bisa masak, tapi minimal kita harus tahu, kita harus siap untuk mengurusi dapur, dimana dari dapur di rumah kita itulah keluarga mendapatkan asupan gizi, mendapatkan asupan makanan, dimana anak-anak butuh makanan untuk berkembang, mereka butuh makanan juga untuk menyiapkan diri belajar, mereka juga butuh makanan untuk bertumbuh menjadi orang yang dewasa. Begitupun dengan suami juga membutuhkan dapur atau makanan yang berasal dari dapur di rumah untuk mengenyangkan perut, untuk kesejahteraan, dan untuk mempersiapkan energi mencari nafkah. Itulah kenapa dapur diserahkan kepada seorang perempuan, yaitu istri. Sehingga istri ini bisa menjamin bahwa masakan yang berasal dari dapur rumahnya itu sehat, halal, bergizi, dan bisa mencukupi kebutuhan rumah gitu. Jadi dapur itu nggak hanya sekedar urusan bau jengkol, bau pete, dan bau terasi, tapi dapur adalah sumber dari energi satu rumah gitu. Nah, dapur, sumur, kasur. Kalau sumur itu balik lagi berhubungan dengan air, dimana ini sebenarnya kiasan sih. Ibarat kata seperti ini. Pada anak-anak, dari mana sih dia mengerti tentang bagaimana cara membersihkan diri, bagaimana dia cara mensucikan diri. Nah, itu adalah berasal dari ilmu-ilmu yang diberikan oleh ibunya, maupun meskipun dia anak laki-laki maupun anak perempuan, cara bersuci, cara mandi besar itu kan berasal dari pengetahuan ibu. Itulah kenapa urusan sumur itu menjadi hal yang sangat penting, meskipun terlihat sangat remeh, tapi itu adalah tugas yang cukup mulia bagi seorang istri untuk memastikan air atau sumber penghidupan yang ada di rumah itu benar-benar suci, halal, dan bisa untuk menjaga keberlangsungan kesejahteraan keluarga. Jadi sumur ini adalah sumber kesejahteraan dalam tanda kutip. Jadi nggak hanya berhubungan tentang air-airan doang ya, tapi juga termasuk kita mengingatkan suami untuk mencari nafkah yang halal, supaya ketika rezeki itu dibawa ke rumah itu adalah rezeki yang halal. Dengan rezeki yang halal kita mengharapkan berkah sehingga keluarga kita itu bisa bahagia, seperti itu. Oke.
Berikutnya adalah kasur. Wah, ini tuh kayak sensitif banget ya kalau udah berhubungan dengan kata kasur. Kadang orang kalau udah misalnya dengar kata kasur pasti ini berhubungan dengan hubungan badan antara suami istri. Nah, ternyata kasur itu bukan hanya sekedar kewajiban atau sunnatullah untuk berhubungan badan, tapi ketika di kasur itulah quality time seorang ayah, ibu, seorang istri dan seorang suami itu bertemu. Quality time di mana kita bisa membicarakan banyak hal, terutama tentang tujuan rumah tangga. Nah, dari kasur itulah kita bisa membuat suatu rangkaian apa sih yang akan kita capai bersama suami. Kita bisa membuat kesepakatan bersama suami dan kita bisa membicarakan banyak hal dan hal-hal besar untuk disepakati bersama supaya tujuan ini bisa tercapai. Jadi ketika kita bicara kasur itu nggak cuman cinta-cintaan aja ya, tapi ternyata setelah berumah tangga saya menyadari bahwa kasur itu adalah menjadi media terbesar, menjadi quality time terbaik untuk kita berbicara dan sharing heart to heart dan langsung face to face terhadap suami sebagai kepala rumah tangga. Oke, lanjut nih pertanyaan berikutnya. Memilih punya usaha sendiri atau menjadi karyawan. Waduh, berat banget. Karena sampai detik ini saya juga punya usaha sendiri, tapi saya juga sebagai karyawan. Tapi kalau seandainya bisa memilih, saya mungkin akan lebih memilih memiliki usaha sendiri daripada menjadi karyawan. Jadi kenapa sih menjadi karyawan itu tidak saya prioritaskan gitu? Karena ketika kita punya usaha sendiri, kita bisa mengatur waktu sendiri, kemudian kita bisa menentukan menyeting goals yang pengen kita raih gitu. Kalau misalnya kita menjadi karyawan, goals kita paling mentok adalah membuat atasan kita atau pemimpin dari perusahaan kita itu senang sesuai target mereka gitu. Tapi saya nggak pernah memandang sebelah mata status seseorang yang sebagai karyawan, karena saya sendiri pun karyawan. Jadi ketika saya bekerja sebagai karyawan, satu sih prinsipnya saya membesarkan pribadi saya, itu yang pertama. Yang kedua, membangun relasi. Jadi dari kita menjadi karyawan itu kita bisa bertemu dengan banyak orang, kita bisa banyak belajar dari para pemimpin yang ada di perusahaan, kita juga bisa belajar untuk mengenal banyak karakter orang yang bekerja, sehingga itu bisa menjadi bekal saya untuk saya menjadi pemimpin di usaha saya sendiri. Jadi kalau memang harus memilih sih ya pasti memiliki usaha sendiri itu akan saya pilih, tapi menjadi karyawan tidak menjadi masalah seperti itu. Yang penting adalah kita menjadi karyawan harus totalitas, dan kita menjadi karyawan adalah untuk membangun pribadi kita supaya pribadi kita ini menjadi lebih baik lagi gitu. Ada pertanyaan yang nyusul nih. Jadi kan menjadi karyawan itu lebih nggak beresiko dibanding punya usaha sendiri yang memang ya mau nggak mau resikonya pasti akan lebih besar. Nah, kalau misalnya balik lagi, prioritasnya apa? Kalau misalnya kita menjadi karyawan, prioritas kita adalah mendapatkan gaji. Tapi kalau kita itu punya usaha sendiri, yang menjadi prioritas, kenapa kok saya memilih itu? Karena satu, saya bisa meluangkan waktu lebih banyak untuk keluarga, itu yang pertama. Yang kedua adalah tujuan saya menjadi seorang entrepreneur atau bikin usaha sendiri adalah saya membuka lapangan pekerjaan untuk banyak orang. Nah, ketika kita menjadi karyawan aja, kita nggak bisa sih membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas, tapi dengan kita punya usaha sendiri, kita mengharapkan bisa membantu banyak orang. Nah, balik lagi, tujuan tiap orang beda-beda kenapa dia memilih menjadi pengusaha. Salah satunya saya rasa adalah kemandirian sih. Dengan kita punya usaha sendiri, kita lebih mandiri, kita lebih perhitungan lagi, kita lebih banyak belajar tentang manajemen diri, terutama sebelum memanajemen orang lain. Nah, dari situ kita tahu bahwa ternyata menjadi pengusaha itu nggak hanya butuh modal besar, tapi butuh juga jiwa yang besar. Jiwa besar ini termasuk apabila
modal yang dikeluarkan banyak, kemudian keuntungan yang diraih pas, tapi kita tetap ada kewajiban harus memenuhi hak dari orang lain yang sudah bekerja di kita. Ya kita harus membesarkan hati kita untuk memberikan apa yang sudah kita capai ini untuk memenuhi hak orang lain, seperti itu. Jadi saya merasa dengan kita punya usaha sendiri, kita melatih diri kita itu supaya jiwanya lebih besar lagi. Oke, berikutnya adalah waduh, ini berat banget. Kenapa berat? Karena saya tuh baru 5 tahun menikah. Jadi ibarat kata yang memakan asam garam terjalnya perjalanan rumah tangga itu banyak yang lebih pengalaman dibanding saya. Tapi kalau misalnya saya boleh berpendapat, dari 5 tahun saya berumah tangga, pernikahan itu adalah sesuatu yang sangat melelahkan. Kenapa melelahkan? Karena memang dia menuntut kita dan mengharapkan dan meminta kita untuk meluangkan waktu dan hati dan pikiran dan doa dan segala-galanya yang ada di hidup kita untuk dipertahankan. Karena ternyata memulai pernikahan itu lebih mudah daripada mempertahankannya. Jadi mempertahankan rumah tangga itu tidak hanya mempertahankan ikatannya aja, tapi bagaimana membangun suatu pernikahan itu supaya dia lebih dewasa, lebih matang, dan bisa lebih menciptakan banyak kebahagiaan untuk banyak orang. Jadi pernikahan itu nggak cuma tentang diri kita dengan pasangan, tapi ada anak, kemudian ada keluarga besar, ada orang lain yang bekerja juga membantu kita di sana. Jadi pernikahan itu adalah sesuatu yang luas dan besar sekali gitu. Dan tantangannya itu memang banyak. Tantangannya itu nggak hanya tentang materi aja, tapi termasuk kematangan diri sendiri. Kadang yang menjadi musuh dari mempertahankan rumah tangga itu adalah diri kita sendiri gitu, rasa egoisme, rasa keingintakuan, kemudian merasa aku paling gitu. Aku merasa aku paling tuh nggak hanya yang positif aja, aku paling bener, aku paling bekerja keras, tapi juga paling yang negatif, aku yang paling mengalah, aku yang paling tersakiti. Itu juga benar-benar harus kita lawan sih. Nah, salah satu trik dan tipsnya ya adalah komunikasi. Jadi mempertahankan suatu pernikahan atau membangun pernikahan itu yang paling penting adalah komunikasi terhadap pasangan. Jadi ada apa-apa itu jangan dikode. Jadi apalagi kita perempuan, kita sukanya ngode, kita sukanya diberi surprise. Tapi ternyata seorang bapak-bapak itu kalau udah berbicara mengenai nafkah dan keribetan mencari nafkah, itu mereka semakin tidak menyadari apa itu kode gitu. Apalagi dari istrinya, sudah mengode berulang-ulang, tapi ternyata suami nggak peka-peka. Wah, itu bisa jadi malapetaka gitu kan. Ternyata dari pernikahan itu saya belajar bahwa mematangkan komunikasi terhadap dua pribadi itu harus benar-benar dilatih. Jadi tidak bisa dalam waktu yang singkat kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan suami, tapi ternyata komunikasi itu butuh untuk dilatih, butuh untuk dimengerti secara karakter. Oh, karakter pasangan saya itu seperti apa gitu. Jadi jangan segan-segan untuk berkomunikasi, ngomong. Cuman cara ngomongnya memang harus lihat-lihat ya. Jadi jangan kalau lagi marah jangan berkomunikasi dengan amarah gitu. Jadi redakan dulu amarahnya, baru usahakan untuk komunikasi, selesaikan masalah yang terjadi gitu. Solusinya apa? Jadi komunikasi itu salah satu poin penting dari membangun rumah tangga, dari pernikahan. Kalau komunikasi pasangan itu sudah terjalin, nah akhirnya kita bisa nih menyelesaikan masalah, menemukan solusi, kemudian men-set goal dari rumah tangga kita, seperti itu. Kemudian bekal yang kedua selain komunikasi adalah agama. Karena balik lagi ternyata komunikasi aja itu nggak cukup. Ketika kita berdiskusi, ada banyak hal faktor di luar sana yang akan mempengaruhi dari diskusi pasangan. Nah, salah satunya adalah yang paling patut kita jadikan acuan adalah agama. Balik lagi ke agama, itu akan membuat diri kita dan suami dan pasangan itu menjadi kayak
oh iya ya, agama kan seperti ini pendapatnya. Oh iya ya, agama itu seperti ini. Karena dengan kita menjadikan agama itu tujuan akhir, maka kita juga ketika melewati lika-liku kehidupan, ya kita akan balik lagi. Agama menuntun kita itu seperti apa. Saya rasa semua agama juga pasti akan memberikan tuntunan yang baik, baik muslim, non-muslim. Juga agama adalah salah satu yang harus dijadikan acuan untuk menjalani dan mempertahankan suatu pernikahan. Balik lagi, jangan lupa kalau kita ingin anak-anak kita itu bahagia lahir dan batin, buatlah pernikahan itu bahagia. Karena ya saya sendiri udah mengalaminya. Jadi kalau misalnya kita besar dari pernikahan yang tidak bahagia, maka seseorang anak itu akan mempunyai kepribadian yang variatif sih. Ada yang semakin dewasa, tapi ada yang dia jadi lebih labil, mungkin lebih tertutup. Nah kalau kita nggak ingin memberikan kebahagiaan, ya akan susah sih kalau misalnya kita nggak membuat pernikahan itu bahagia. Oke, jadi kalau habis ngomongin pernikahan itu emang berat ya, berat untuk ngungkapinnya gitu. Tapi sebelum aku menjawab pertanyaan berikutnya, jangan lupa kalian subscribe, tonton sampai terakhir, tonton juga konten berikutnya, komen, like, dan view. Dan jangan lupa nyalain notif supaya kalian gak ketinggalan konten berikutnya. Jangan lupa juga kalian harus follow nih Instagram saya di @dr.zila89. Sampai ketemu nanti di Instagram ya. Oke, next kita akan menjawab pertanyaan nih. Makna sebuah kesuksesan, apakah sekarang sudah dibilang sukses? Oke, ini pertanyaan yang cukup sering juga, banyak yang nanya. Kalau saya pribadi dibilang sukses apa belum? Menurut saya belum. Karena apa? Karena saya ini masih di tahap belajar, masih di tahap mengembangkan, masih di tahap untuk mempelajari banyak hal, baik itu di bidang entrepreneur atau industri kecantikan, kemudian di klinik, kemudian sebagai seorang istri dan ibu juga saya masih di tahap belajar. Jadi kalau dibilang sukses belum, saya hanya mencoba untuk membagi waktu, untuk menemukan jati diri, dan untuk membagi mana prioritas yang saya utamakan. Jadi kalau dibilang sukses belum sih gitu. Tapi kalau dibilang bahagia, sampai detik ini saya cukup bahagia. Saya bersyukur saya diberikan keluarga, saya diberikan pasangan yang bisa saya ajak komunikasi dengan dia, dan dia menerima kekurangan dan kelebihan saya, dan saya insya Allah juga menerima kelebihan dan kekurangannya. Jadi saya cukup bersyukur, itu aja. Jadi kalau dibilang sukses sih belum, masih dalam tahap belajar gitu. Oke, ada pertanyaan, sukses menurut saya itu yang seperti gimana gitu. Kalau sukses menurut saya itu yang pertama sejahtera. Terus sejahtera itu termasuk apa ya? Kalau mau beli apa-apa itu cukup gitu. Materinya cukup. Jadi mau beli apa cukup, mau beli apa cukup. itu jadi sukses itu satu, sejahtera. Yang kedua adalah saya bisa mengantarkan anak-anak saya menjadi seseorang yang dia cita-citakan itu. Kemudian sukses menurut saya adalah ketika suami saya ditanya, kamu bahagia nggak nikah sama saya gitu, nikah sama istrimu. Jadi kalau dia jawab ya saya bahagia, itu baru saya sukses, kayaknya seperti itu deh. Terus sukses di bidang bisnis. Kalau karyawan saya ditanya, kamu kerja di mana? Saya kerja di Dokter Zila gitu, dengan bangga. Wah, itu kesuksesan tersendiri sih buat saya. Semoga nanti kalau saya bikin usaha bisnis, tim saya, karyawan saya itu semuanya sejahtera, bahagia, sehingga itu menjadi cerminan saya. Oh, saya sukses mengantarkan tim saya dan karyawan saya untuk lebih bahagia lagi.
Isun. Oke, ini pertanyaan pamungkas, pertanyaan terakhir dari konten YouTube yang kali ini. Jadi pertanyaannya adalah, ingin menjadi apa atau cita-cita apa 5 tahun mendatang? Oke, 5 tahun mendatang. 5 tahun mendatang itu kalau tahun ini aku umur 33 tahun, 5 tahun mendatang aku umur 38 tahun. Oke, 38 tahun itu udah menjelang umur 40-an gak sih? Aku pengen satu, awet muda. meskipun 38 tahun aku pengen awet muda, itu yang pertama. Yang kedua adalah 5 tahun. 5 tahun itu anakku, kalau tahun ini dia 4 tahun, 5 tahun itu anakku umur 9 tahun dan yang satunya umur 7 tahun. Oke, cita-cita aku adalah bisa mengantarkan mereka, antar jemput mereka sekolah. Itu cita-cita yang mulia gak sih? Coba kalian tulis deh di komen, itu termasuk cita-cita mulia nggak? Kalau cita-cita saya 5 tahun mendatang adalah antar jemput anak sekolah, les, antar jemput anak-anak nge-mall. Iya nggak? Ya kan? Oke, itu secara saya pribadi. 5 tahun mendatang, nambah momongan nggak ya? Kayaknya nggak dulu deh. Iya kan? Ya, suami mana ya? Jadi aku akan tanyain sama suami 5 tahun mendatang dia mau nggak punya momongan lagi. Kalau bikin sih nggak masalah, tapi kalau jadi ya nggak tahu lah ya, 5 tahun mendatang itu nanti nambah momongan apa enggak. Oke, itu kalau secara keluarga ya, secara keluarga. Kalau karir 5 tahun mendatang, saya pengen Sada Jiva punya kafe dong. Saya pengen Sada Jiva nggak hanya hadir di Cilegon, Serang, dan sekitarnya, Anyer, Banten, tapi juga hadir di Pulau Jawa. Semoga Sada Jiva 5 tahun mendatang bisa banyak membuka lapangan pekerjaan. Semoga Sada Jiva nggak hanya industri minuman herbal aja nanti di 5 tahun mendatang. Mudah-mudahan punya production house, Zila Kreatif mungkin bisa kan ya. Terus 5 tahun mendatang mudah-mudahan saya dan suami bisa staycation di hotel berdua, karena anak-anak udah gede, jadi dia bisa main, jadi saya bisa berduaan sama suami. Saya termasuk bucin guys, jadi cita-cita 5 tahun saya cukup simpel, itu aja sih. Antar jemput anak-anak sekolah, tetap awet muda menjelang usia 40 tahun, nggak nambah momongan, gimana? Kemudian bisa staycation, bisa quality time sama suami. Kalau dari karir, dari usaha, saya pengen Sada Jiva yang sedang saya rintis sekarang ini menjadi lebih besar lagi, bermanfaat bagi banyak orang, dan bisa menyebar luaskan kebaikan Sada Jiva lebih luas lagi di seluruh Pulau Jawa. Amin, 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 aminin ya guys. Oke, aku udah jawab pertanyaan kalian. Cuman kalau kalian masih ada pertanyaan yang mau ditanyain ke aku, boleh banget kalian tulis di komen, atau kalian kirim email, atau kalian DM Instagram aku. Kalian boleh tanya apapun di sana, selama saya bisa jawab, saya usahakan akan jawab. Tapi jangan lupa kalian harus subscribe, comment, like, and view. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan konten YouTube berikutnya. Konten YouTube berikutnya kalian mau bahas apa nih? Kalau ini kan kita ngobrol ya, kalau berikutnya kita mau talk show boleh, atau mau membahas tentang kesehatan boleh. Membahas kesehatan tentang pria kayaknya juga cukup menarik ya. Coba deh kalian tulis di komen atau kalian DM ke aku, tema konten YouTube berikutnya mau talk show atau mau membahas tentang kesehatan pria. Oke? Sampai ketemu di konten YouTube berikutnya. Saya Dr. Zila. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.